Jadilah orang muda yang kreatif, yang dinamis, yang memiliki cita-cita tinggi dan juga tahan uji. Tetap pada prinsip memiliki iman yang tangguh kepada Yesus Kristus Sang Raja Gereja, orang yang senantiasa mau belajar untuk mengupgrade pengetahuannya, dan juga yang tidak pernah kehilangan cinta kasih terhadap sesama dan ciptaan lainnya. Shalom Naposo semua yang nonton di channel YouTube AKBP Kota Bumi. Di sini kita bersama dengan Amang Pareses. Shalom Amang. Shalom. Shalom juga untuk teman-teman semua, kawan-kawan remaja Naposo dimanapun kalian berada. Di sini kita kedatangan orang nomor 1 di distrik 32. Kita bersama Amang Pareses, distrik 32 Lampung, Amang Pendeta Samuel Stompul, Master Theology. Bagaimana kabar Amang? Baik. Pasti tahu ya kawan-kawan semua, kita bersama dengan Amang Pareses. Kalau Amang Pareses baru Siregar ya Amang? Baru Siregar. Kalau boleh tahu Amang, adik di rumah ada dua. Yang siakangan laki-laki namanya siapa Amang? Oh, namanya, saya punya anak dua, namanya Marsal Sitompul. Nama lengkapnya Marsal Miguel Krisnata. Dia baru lulus SMA sekarang. Dan yang kedua Maria Elga Arganita, baru lulus SD. Jadi masih proses menggapai cita-cita semuanya. Adik-adik semua di Jakarta ya Amang? Iya, tapi yang bungsu nanti akan pindah ke Bandar Lampung. Oh, semoga lancar-lancar Amang. Mungkin Amang banyak dari Rena HKBP Kota Bumi yang belum tahu, sebelum Amang menjadi Pareses sekarang, Amang melayani di mana Amang? Bisa lebih bagus begini saja, ya, biar lebih jelas. Saya Pendeta Samuel Stompul. Sebelum menjadi Pareses, saya sempat menjadi pendeta resort di HKIP Keramat Jati. Sebelumnya Kepala Biro Ekumene di kantor pusat HKIP. Sebelumnya menjadi pendeta di Colorado di Denver di USA. Oh iya. Sebelumnya juga pernah personalia, pernah di Cilegon, pernah di Tangerang, pernah di Cibinong juga. Jadi udah berbagai daerah dari desa sampai ke kota yang saya lewati sebagai pelayan. Iya. Mungkin waktu di Keramat Jati ada itu kami juga ya Mang, dari 2019. Oh ya? Iya. Itu kami kasih semua orang ada sebagai jemaat Amang. Itu satu angkatan bersama dengan kami Amang. Iya. Kalau boleh tahu sedikit Amang, banyak juga nggak apa-apa Amang. Motivasi Amang ketika ingin menjadi seorang pendeta itu apa Amang? Kalau boleh tahu Amang. Wah, ini diingatkan dengan pelayanan 30 tahun yang lalu ya. Ketika lulus SMA, saya memang awalnya bercita-cita menjadi seorang polisi atau pengacara. Saya awalnya bercita-cita menjadi penegak hukum. Tapi ya namanya proses panggilan itu berubah di last minute. Saya mengikuti testing di STT HKBP tahun 91 dan itu bersamaan persis dengan Spin Maru. Jadi kita tidak bisa mengikuti dua-duanya. Jadi kita harus memilih satu. Akhirnya saya pilih STT HKBP. Ya tadinya bercita-cita menjadi penegak hukum, ya sekarang tetap juga dihukum, hukum Taurat kira-kira begitu. Sama bidangnya tapi beda ini ya Bang. Iya, gitu. Jadi berproses akhirnya menjadi pendeta. Ketika selesai kuliah juga saya tidak langsung masuk sebagai calon, tapi saya masih mencari jati diri lah di LSM, dan kemudian tahun 98 saya masuk menjadi calon pendeta di HKBP. Berarti bisa dibilang Amang menjadi seorang pendeta ini sebuah panggilan Amang ya, kurang lebih. Benar-benar sebuah panggilan. Jadi pesan buat Rena, mungkin ada adik-adik kami yang ingin mendaftar sekolah pendeta, itu adalah panggilan. Kalau kalian terpaksa, tidak. Jangan yang dipaksa-paksa. Kalau yang namanya dipaksa-paksa kurang bagus. Nah, jadi harus menemukan jati diri sendiri, menuruti panggilan, kemudian lakukan dengan sungguh-sungguh. Iya betul Abang. Berarti Amang selama menjadi pendeta sudah berapa tahun Amang melayani? Saya ditahbiskan 26 Desember 2001. 19 tahun masa kerja lah, 20 tahun ya.
20 tahun masa kerja lah tahun ini, 20 tahun sudah menjadi pendeta. Berarti sudah cukup lama ya, Mang? Ya, masih banyak yang harus kita gapai. Iya. Amang tadi kita mendengar menjadi mahasiswa STTKBP tahun 91. Iya. Berarti hampir sama dengan Amang Pendeta kami Sabar Siagian, Amang, tahun 90. Oh, kalau Pendeta Sabar Siagian 90. Iya. Pendeta Sabar Siagian 90, Pendeta Samuel Ambarita 89, Pendeta Edwin Sihite. Oh. Dulu fungsional di sini saya lihat tahun 2004 ke tahun 2006. Itu yang teman sekelas saya. Berarti masih ketemu sama Amang Pendeta Samuel, Amang? Masih di kampus. Dan Pendeta Samuel teman saya mulai kecil. Oh. Kami satu kampung di Tarutung. Jadi bukan hanya karena satu Bukan. nama ya, Mang. Jadi karena emang sudah dekat, Amang. Iya. Berarti dengan Amang Pendeta David Spauter sama Amang. Dia di bawah saya 1 tahun. 92 ya. Dia Amang? 92. Berarti masih ketemu dari Masih 3. ketemu. Masih sama-sama main bola. Jadi Amang selama lamanya Amang jadi seorang pendeta, pelayanan yang paling berkesan bagi Amang itu pada saat di mana, Amang? Setiap tempat memiliki plus minus. Setiap tempat memiliki dinamika sendiri. Semua tempat yang saya jalani menimbulkan kesan tersendiri, ya. Ada kesan-kesan tersendiri dengan ciri-ciri tertentu, ya. Itu tidak hanya di satu tempat, tapi setiap tempat yang saya jalani itu pasti ada kesan menarik. Karena itulah memang pelayanan. Setiap tempat tidak boleh sama, karena manusianya berbeda, latar belakangnya berbeda, bisa saja pola pikir juga berbeda, habit, kebiasaan juga bisa berbeda, ya. Tapi ya nikmatilah, lakukan pelayanan yang terbaik itu. Mungkin yang dari paling berkesan itu di saat melayani di mana, Amang? Paling berkesan semua tempat bagi saya berkesan. Jadi saya tidak bisa tentukan satu yang paling berkesan. Karena ya. semuanya berkesan ya, Amang? Baik ketika saya staf di kantor pusat, baik ketika saya di personalia, baik ketika saya kepala biro, baik ketika saya melayani sebagai fungsional di Tangerang, baik sebagai pimpinan jemaat di Cilegon yang jaraknya cukup jauh, kalau mau bergereja harus 25 km ke kota Serang, maupun sebagai pendeta resort di Keramat Jati, masing-masing memiliki kesan tersendiri dan menimbulkan kesan yang mendalam, gitulah. Jadi kalau dibilang tempat yang paling berkesan, saya susah menentukan kata paling ini. Tapi apakah semua tempat itu memiliki kesan? Iya. Semua pesannya. Semua memiliki kesan yang baik, semua memiliki kesan yang sangat luar biasa. Ya. Itu yang dapat saya katakan tentang tempat pelayanan. Berhubung Amang sesekali pernah aku stalking Amang pendeta di sosial media, terutama di Instagram Amang. Ternyata Amang ini sudah beberapa kali keluar negeri, Amang. Oh. Ya, karena saya pernah melayani di HKBP Colorado di USA di Denver. Pernah juga nanti jadi ini, tapi pernah beberapa kali mengikuti sidang-sidang Dewan Gereja Sedunia di Poliagre tahun 2006. Kemudian pernah juga mengikuti pertemuan misionaris sedunia di Tanzania, Kilimanjaro. Pernah juga mengikuti kegiatan UM di Hong Kong. Pernah juga gereja-gereja presbiter di Seoul. Pernah juga di Australia. Ya, sudah banyak sekali pengalaman lah, dan nggak usah dikasih tahu semua. Jadi ini Naposo Rena, ternyata Amang Paris kita ini sudah sangat banyak sekali pengalamannya baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Jadi Amang boleh tahu nggak Amang, apa sih Amang perbedaan pelayanan waktu di dalam negeri berbeda nggak saat di luar negeri Amang? Pada prinsipnya hampir sama ya, hampir sama. Cuma karena misalnya kalau kayak di Amerika ya tidak seperti yang di tempat kita, karena di sana jam kantor. Dan kemudian ketika kita mau bertamu ke tempat seseorang harus ada appointment dulu, harus ada perjanjian dulu. Jadi kalau berbeda ya, agak berbeda karena memang kulturnya juga sudah berbeda, ya. Budayanya sudah berbeda, dan di Eropa juga begitu kira-kira. Jadi sebenarnya ya karena habit kita itu, kebiasaan kita itu ya datang saja. Ya ketika kita melayani di tempat lain, di negara lain ya mungkin agak berbeda kesannya, itu aja. Berbeda tempat, berbeda budaya. Tempat. Nah, kemudian di pengalaman di Amerika itu orang lebih
ingin menggali Alkitab dan memperdebatkan dengan ilmu-ilmu yang ada. Itu yang sering kita alami. Ya. Oh iya, karena mungkin pengetahuannya lebih tinggi ya, bukan soal lebih tinggi, tapi kita tanggapi secara positif saja. Mereka ingin lebih banyak tahu, kira-kira seperti itu. Itu yang paling pengalaman yang menarik yang berbeda ya, di benua yang berbeda. Iya. Mengenai gereja di masa pandemi COVID-19, Amang, peran teknologi pasti sangat berperan, Amang. Apalagi ketika banyak gereja saat pandemi COVID-19 melakukan ibadah live streaming. Bagaimana pendapat Amang mengenai peran teknologi khususnya bagi gereja di masa pandemi COVID-19, Amang? Teknologi adalah sebuah anugerah. Tuhan memberikan kepintaran kepada manusia untuk mempermudah menyampaikan pesan-pesan Allah. Itu yang kita pahami. Nah, tetapi harus hati-hati juga. Dengan teknologi orang bisa saja mengatakan tidak perlu lagi datang ke gereja. Itu sangat berbahaya, cukup sampai di rumah saja karena kita bisa lewat live streaming atau apa. Nah, harus dibedakan masa normal dengan masa pandemi. Sekarang masa pandemi, karenanya memang ada pembatasan-pembatasan tertentu dan kita sangat ditolong oleh elektronik, media sosial dan lain sebagainya, sehingga persekutuan itu terlihat. Tapi dalam situasi yang normal, situasi yang aman, tentu ini harus kita kembalikan. Karena hakikat dari bergereja itu salah satu yang tidak boleh hilang adalah persekutuannya. Persekutuannya. Jadi kita ambil aja contoh misalnya. Kalau dalam peristiwa kelahiran Tuhan Yesus, apakah Allah tidak dapat menyelesaikan persoalan dari sorga? Bisa saja Allah menyelesaikan persoalan dari sorga. Tapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ia mengutus anaknya yang tunggal. Allah mengutus anaknya hadir, berada di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah manusia, sehingga apa yang dirasakan manusia dirasakan oleh Yesus. Dia pernah lapar, dia pernah haus, dan bahkan Injil mencatat ada keringat-keringat jagung ketika dia harus berhadapan dengan kematian. Nah, dia hadir dan berada bersama-sama di sini, karena itulah sebuah makna persekutuan yang hidup antara manusia dengan Tuhannya. Nah, bergereja juga begitu. Oke, karena masa pandemi boleh saja kita sangat ditolong oleh elektronik ini. Tapi pada waktunya kita harus kembalikan ya untuk membantu di tempat yang jauh oleh karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan, baik. Tapi mari perlahan namun pasti kita harus ajarkan juga bahwa hakikat dari bergereja ialah persekutuan. Dan Amang, mungkin teknologi tanpa adanya sumber daya manusia mungkin tidak ada apa-apanya, Amang. Ya, dua yang tidak dapat dipisahkan. Teknologi, sumber daya manusia. Tidak mungkin kita dapat mempergunakan teknologi dengan baik kalau sumber daya manusianya juga tidak baik. Ini mungkin Amang khusus untuk remaja Namposo nih, Amang. Ya. Mungkin kan saat di gereja pandemi COVID melakukan live streaming, sudah ada tersedia teknologi tapi sumber daya manusia tidak ada, Amang. Seperti remaja Namposo yang mungkin buat apa saya belajar di gereja, di rumah pun saya bisa bermain teknologi. Jadi bagaimana Amang ajakan Amang untuk remaja Namposo untuk berperan aktif di gereja dalam melayani di gereja pada masa pandemi COVID-19, Amang? Ya, kalau dikatakan misalnya sumber daya tidak ada, ya memang tidak ada manusia yang langsung pintar. Semua kita proses belajar. Pengalaman saya juga sebagai pendeta resort di Keramat Jati tidak mengetahui, belum sepaham sekarang tentang media sosial ini. Tapi justru oleh karena keadaan pandemi itu, ya saya belajar sedikit demi sedikit. Dan ketika belajar sedikit demi sedikit, akhirnya saya bisa mengetahui. Nah, yang lain juga begitu. Sehingga ide, kreativitas muncul. Bagaimana supaya pelayanan kita dapat dirasakan oleh orang-orang lain. Satu-satunya yang paling mungkin saat ini ialah media sosial. Itu yang paling mungkin saat ini. Nah, oleh karena pandemi sekarang mungkin adik-adik remaja mengatakan lebih baik di rumah. Ya tapi ada saatnya, ada waktunya kita harus ambil sebuah keputusan, datang ke gereja kembali untuk melakukan pelayanan kita dengan tetap memelihara COVID ini, protokol kesehatan pada masa COVID ini. Baik kita bersahabat dengan pandemi ini, ya. Karena ini sesuatu yang tidak dapat kita ingkari, kita tidak dapat pungkiri sekarang. Tapi mari
bersahabat dalam artian saya mempersiapkan kelengkapan pribadi saya, hand sanitizer, cuci tangan, pakai masker dan lain sebagainya. Dan ini karena hanya di podcast ini aja nih saya tidak pakai masker. Biasanya saya adalah orang yang konsisten memakai masker. Iya, Bang. Mungkin Amang tadi sebelumnya di HKBP Keramat Jati sudah melakukan ibadah live streaming, Amang? Sejak awal. Sejak 22 Maret 2020 itu ibadah terakhir. Kemudian 28 Maret itu sudah ada live streaming langsung. Ditambah dengan renungan harian dan itu mereka lanjutkan sampai sekarang. Berarti sudah ada pembentukan tim ya, Mang? Tim untuk. Iya, ada tim multimedianya. Dan kalau Anda lihat itu viewersnya itu udah hampir 1 jutaan atau bahkan mungkin sudah lebih itu sekarang viewersnya. Ini itu, ya. Pengalaman kita Remaja dan Poso di HKBP Keramat Jati sudah berjalan sejak awal pandemi. Iya, sejak awal pandemi. Sehingga boleh dikatakan menjadi income bagi gereja ya, Mang? Iya, dan kita banyak menerima persembahan dari orang yang tidak kita ketahui, dari kota yang berbeda. Itu pengalaman kita di sana. Kota yang berbeda, bukan jemaat kita, tapi karena ada kita sertakan di situ ada nomor rekening. Bahkan di Desember 2020 itu ya, itu saya beritahu aja ratusan juta loh. Ratusan juta itu kita persembahan yang masuk dari yang kita tidak ketahui siapa orangnya gitu loh. Itu pengalaman luar biasa. Mungkin itu salah satu dampak positifnya, Amang, dari adanya live streaming. Itulah kegunaan teknologi ya, Amang. Amang mungkin selama Amang menjadi pendeta hanya 2 tahun, 3 tahun belakang ini melayani di masa pandemi, Amang. Ya, saya pikir hampir semua orang baru pertama kali mengalami pandemi ini ya. Apakah ada perubahan yang berbeda yang sangat signifikan, Amang, sebelum adanya pandemi pada saat pandemi ini di bidang pelayanan Amang sebagai pendeta? Ini sangat mendasar. Ini sangat mendasar. Artinya yang dibutuhkan sekarang adalah kreativitas. Bagaimana mencari model pelayanan yang paling pas dalam masa pandemi ini. Itu satu, bukan hanya pelayanan dalam arti seremoni, tapi juga pelayanan kepada jemaat yang berdampak, yang menerima dampak akibat dari pandemi ini. Misalnya sekarang, berapa banyak jemaat kita yang harus kehilangan pekerjaan. Misalnya pada bulan 4, 5, 6 tahun lalu itu semua berhenti. Berapa banyak jemaat kita yang supir Grab, ojol, buruh pabrik dan lain sebagainya, yang pabriknya harus ditutup, yang harus terjadi pengurangan tenaga kerja. Nah, kita juga cari jalan bagaimana supaya mereka dapat terlayani dengan baik, bukan hanya soal seremoni spiritual, tapi juga kita pikirkan jalan-jalan kehidupan yang mungkin bisa kita berikan kepada mereka. Betul. Pengalaman saya memang saya belum bisa berbuat banyak, tetapi minimal di suatu tempat yang saya layani kami pernah melakukan sampai 8 kali 9 kali aksi sosial. Aksi sosial itu bermacam-macam. Saat Amang di Keramat Jati, Amang? Ya di satu tempat lah. Tempat. Bermacam-macam. Dia bisa sembako, dia bisa voucher. Voucher itu kita tanda tangani dengan sebuah perusahaan. Kemudian mereka bisa ambil apa saja dari situ kecuali rokok. Rokok tidak bisa. Tapi minyak, beras, kebutuhan pokoknya. Kebutuhan pokok itu bisa, atau pulsa karena di awal keperluan untuk daring kan belum ada bantuan. Pulsa bisa. Itu kita pikirkan, kita cari dananya, kita lakukan karena ada ratusan orang yang menerima dampak yang sangat luar biasa akibat daripada pandemi ini. Jadi bukan hanya soal spiritualitasnya, tapi juga kebutuhan jasmaninya kita pikirkan. Berarti pelayan gereja, terutama pendeta, Bible for Guru Huria sangat dituntut, Amang, ya, untuk bagaimana caranya bukan hanya di bidang spiritualitas untuk membangun, tapi juga di bidang kehidupan yang lain, ya, Amang. Bidang kehidupan keseharian, ya. Sangat membantu, Amang. Terima kasih, Amang, atas waktu dan kesempatan Amang. Amang Pereses boleh hadir bersama kami di podcast HKBP Resort Kota Bumi. Jadi, Amang, untuk penutup nih, Amang, pesan pastoral Amang untuk remaja Naposo apa, Amang? Ya, remaja Naposo Bulung HKBP dimanapun berada, secara khusus di Kota Bumi, Resort Kota Bumi, dan di HKBP secara umum, dan di dunia ini secara umum. Jadilah orang muda yang kreatif, yang dinamis, yang memiliki cita-cita tinggi dan juga tahan uji. Tetap pada prinsip
memiliki iman yang tangguh kepada Yesus Kristus Sang Raja Gereja, orang yang senantiasa mau belajar untuk mengupgrade pengetahuannya, dan juga yang tidak pernah kehilangan cinta kasih terhadap sesama dan ciptaan lainnya. Gapailah cita-citamu bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan akan memberkati engkau, lakukan yang terbaik melalui hidupmu, dan selebihnya adalah urusan Tuhan. Amin. Salam dimanapun berada, Horas. Inilah kawan-kawan podcast kita pada saat ini bersama Ampar Reses. Sudah banyak sekali pengalaman Amang yang boleh dibagikan untuk remaja Naposo, terutama di HKBP Resort Kota Bumi. Terima kasih Amang, dan semangat untuk pelayanan Amang ke depannya. Shalom Amang. Shalom, salam pemuda. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus.